Rifah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan kepada para santri Rifah Islami yang sudah bergabung. Yang belum bergabung mudah-mudahan nanti bisa menyimak apa yang akan kita sampaikan di hari yang ketiga ini, tanggal 5 Januari 2021. Tanggal 6. Tanggal 6 ya, tanggal 6. Syukran. Sekarang ini awal perjumpaan kita dengan antum semuanya menggunakan online. Yang menarik di sini ini nantinya kita harapkan antum semuanya sesuai dengan yang tertulis dalam buku panduan ini, maka soal-soal itu ada istilah dalam dunia pendidikan itu soal HOTS, HOTS kalau tidak salah. Nah, ini berkaitan dengan materi ujian atau cara penyajian soal yang ada di dalam ujian akhir nantinya. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa belajar secara garis besar ujian yang berbasis HOTS atau HOTS itu adalah ujian berbasis analisis. Misalkan langsung real dalam tohara di sini. Air mutlak, salah satu air mutlak adalah hujan, air hujan. Nah, nantinya pertanyaannya itu menitik beratkan di air hujan itu posisinya bagaimana, yang bisa dipakai untuk berwudu, bersuci itu bagaimana. Apakah air hujan itu semuanya bisa dipakai untuk bersuci? Nah, itu nantinya kita bahas secara jelas dalam atau melalui soal yang bernama soal HOTS itu. Ada analisis, definisi, kesimpulan, proses, dan lain-lainnya itu berkaitan dengan soal HOTS. Coba kalau masih ingat ya, yang disebut toharoh atau bersuci itu kan yang jelas toharotun minan najasah dan toharotun minal hadas, begitu kan? Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Dulu saya pernah terangkan perbedaan antara najis dengan hadas. Coba masih ada yang ingat? Meskipun ini salah satu nantinya kita realnya menuju ke HOTS. Meskipun tidak definisi, tapi real. Seperti contoh mengemukakan atau menyebutkan contoh untuk hadas dan najis. Kalau boleh saya sebutkan, karena ini murajaah dan insya Allah sudah saya sebut, betul-betul tidak ingat ya, kita sampaikan lagi. Ini Zaki. Halo, Assalamualaikum. Zaki? Ada di depan kamera kan Zaki ini? Ya, Zaki coba. Masih terkait dengan jasa, masih ingat terkait dengan hadas dan najis. Nah, kira-kira apa yang antum ketahui tentang perbedaan najis dan hadas? Silakan. Kalau ada kesulitan nanti kita jawab bersama-sama.
adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan sholat. Contohnya seperti buang air kecil. Sedangkan najis Ya. adalah sesuatu yang tampak kotoran yang dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak membatalkan wudhunya. Contohnya air liur anjing. Ya, Masya baik. Allah. Jadi barakallahu fikum. Habib langsung komentar. Lah, Pak Bobo sebutin jawab. Siapa itu? Memang realnya seperti itu. Jadi, tadi Mas Zaki menyontohkan antara buang air kecil dan air liur. Sebetulnya secara singkat dulu Ustaz sampaikan. Jadi kalau hadas itu prosesnya. Ya, hadas itu proses. Sementara BAK, mohon maaf, BAK. Nah, proses BAK itu hadasnya. Tapi yang dikeluarkannya itulah najis. Nah, insya Allah kalau Ustaz sebutkan seperti ini, insya Allah antum semua insya Allah ini. Jadi ini terkait dengan toharo, ya seputar itu. Disitulah nantinya kita akan membahas tentang toharo berkaitan dengan toharatu minan najas dan toharatu minal hadas. Nah, saya lihat tadi ada Habib. Habib, dengar yang disampaikan Ustaz? Waalaikum, Habib. Dengar, Tat. Baik. Coba. Ini kita murajaah ya. Nggih. Terkait dengan tohara. Hadas, insya Allah kita ketahui semuanya bahwa hadas itu ada hadas besar dan kecil. Coba hadas besar, ini bagaimana caranya untuk menghilangkan atau supaya kita bisa suci kembali, kita beribadah apa? Habib, al-hadas al-akbar, hadas yang besar, ini bisa dihilangkan dengan apa? Masa googling, Rek? Jadi kalau hadas itu hadas yang besar, berarti otomatis dengan mandi besar. Nah, kalau hadas itu hadas kecil, berarti cukup dengan berwudu. Nah, kalau duanya ini, baik wudu ataupun mandi besar ini, tidak ada air, berarti kan kita beralih ke tayamum. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan hal yang sederhana, tapi ini menjadi asas atau dasar dari kesahihan ibadah kita terkait dengan tohara. Sedangkan najasah sendiri, ya najis, najasah bisa najasah berkaitan dengan najis mughalladhah atau najis mukhaffafah atau mutawassithah, atau bisa diurutkan biasanya dari yang kecil dulu, berarti najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Nah, mutawassithah sendiri mohon untuk kita semuanya memfokuskan pada dua najis. Yang pertama najis mukhaffafah, dengan karena kenapa seperti itu? Karena contohnya terbatas. Najis mukhaffafah dan najis mughalladhah ini contohnya terbatas. Selain contoh-contoh yang disebutkan dari dua najasa ini kan semuanya masuk ke najis mutawassithah.
Coba nantinya masih ingat enggak? Kalau najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi yang berumur belum 2 tahun. Sementara realita di kita ini kadang-kadang bayi itu sudah, bayi laki-laki itu belum 2 tahun itu sudah tidak makan ASI atau tidak minum ASI, tapi minum susu formula. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun itu, yang hanya minum susu dan ternyata adalah susu formula, itu termasuk najis mukhafafah atau beralih ke najis mutawassithah? Dulu Ustaz menerangkan ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa ingat? Masih ingat? Atau Ustaz sebutkan namanya lagi? Jihad. Waalaikumsalam Jihad. From COVID-20 mutawassithah. Zaki kayaknya ya tadi. Syukran Zaki. Jadi kriterianya sudah jelas. Nah, ini yang Ustaz sebut tadi. Antum nantinya di fikih dengan soal yang hots itu betul-betul bisa memanfaatkan definisi yang ada di kitab fikih yang sudah jelas. Definisi dari najis mukhafafah itu kan sudah jelas. Nah, dipahami dengan betul. Kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan definisi yang tidak sesuai dengan definisi itu, berarti antum harus bisa menganalisis itu. Kayak tadi, minum ASI. Nah, ternyata realita yang ada di kehidupan kita sekarang ini banyak yang tidak minum ASI tapi minum susu formula. Berarti kan tidak sesuai dengan syar'i yang sudah disebutkan di sini. Nah, ini yang kita maksudkan. Dan itu soal-soal seperti itu nanti akan diperbanyak. Ya, mungkin ya tidak apa-apa kalau ada yang menyampaikan soal-soalnya Ustaz Nasir biasanya banyak yang menjebak. Bukan menjebak, tapi perlu analisis sedikit lah. Supaya nanti saat kita betul-betul ada ujian nasional, UNAS, karena memang soal UNAS, pertama kita belum tahu, tapi arah kebijakan dari pemerintah sepertinya yang memakai sistem ini. Jadi menyebutkan apalagi tahun, perang Padri tahun berapa, waduh, itu soal jadul sudah. Soal dulu, mulai dari zamannya Ustaz Masrufin, Ustaz Nasir itu baru. Pancasila ada berapa gitu, enggak. Itu dulu soal jadul. Tapi kalau soal sekarang itu soal sudah menganalisis pemahaman kita tentang suatu perkara. Jadi mohon sekali lagi ini ke Ustaz pribadi juga dan yang ada di Reva, mohon maaf karena untuk kitab ini kan belum bisa kita sampaikan ke antum semuanya. Jadi ya kita bahas, kita sampaikan. Jadi sekali lagi bab-bab terkait dengan fikih ini nantinya murojaah mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang sudah kita pelajari di kelas dengan tahun-tahun yang kemarin. Jadi anak-anakku sekalian, mohon untuk dimurojai lagi secara real di kitab atau buku. Sekarang subhanallah untuk mencapai satu ilmu itu ya Ustaz hanya menyampaikan sedikit saja untuk menyampaikan kayak seperti ini, dan nantinya keberhasilan itu ya tentunya secara tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peran aktif antum. Sekarang kalau segi pengetahuan kognitif saja, ya antum bisa googling seperti tadi. Ada yang menyinggung Habib tadi, cari di Google katanya. Tapi sebetulnya suatu langkah yang baik. Tahu bagaimana cara mencari ilmu, dan sekarang sudah ilmu itu seperti tidak ada batasan.
semuanya. Jadi sekali lagi, sebelum nanti ada penjadwalan ulang terkait dengan fikih, kita sampaikan ketiga kalinya bahwa fikih untuk kelas 9 semester 2 ini adalah murajaah dari awal kita pertemuan di kelas 7 dulu sampai dengan kelas 9. Ahlan wa sahlan kepada antum semuanya. Karena ini kan kenapa Ustadz mengulangi, karena ada yang baru masuk, ada yang sudah dari tadi. Saya apresiasi kepada para santri sekalian teknis yang menjadikan bisa hadir tepat waktu. Ini